Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan tentunya Bu Aini membawa buku yang sangat menarik ya. Yakni buku yang berjudul Cerita Bergambar 25 Nabi dan Rasul ya. Dan kali ini Bu Aini akan membacakan kisah Nabi siapa ya? Kita buka. 3, 2, 1. Ya, kisah dari Nabi Syu'aib alaihi salam. Dan buku ini ditulis oleh Irsyad Zulfahmi SPD dengan penerbit dari Wahyu Media. Nah, anak-anakku semuanya, mari kita baca basmalah bersama-sama dulu ya, agar senantiasa setelah Ananda menyimak cerita dari kisah Nabi Syu'aib alaihissalam senantiasa mendapatkan hikmah dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anakku hebat semuanya, kisah Nabi Syu'aib alaihissalam ini tentunya juga dapat membentuk karakter anak-anak ya, dan karakter yang diharapkan di sini adalah agar anak-anak dapat menjauhi perbuatan curang dan juga mencuri ya, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Anak-anakku hebat semuanya, kisah Nabi Syu'aib alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran, yakni terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 85. Yang artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syu'aib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." Quran surat Al-A'raf ayat 85. Nah, anak-anakku hebat semuanya, Nabi Syu'aib alaihissalam diutus ke tengah kaum Madian dan kaum Ashabul Aikah. Mereka menyembelih Aikah, yaitu mereka menyembah Aikah, yaitu sebidang tanah di padang pasir yang ditumbuhi sejumlah pohon. Kaum Madian terkenal amat gemar berlaku curang. Dalam berdagang, mereka gemar mengurangi timbangan pembelinya. Kaum Madian beranggapan bahwa mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk kelihayan dan kepandaian dalam jual beli. Pada suatu hari, Nabi Syu'aib alaihissalam datang dan berkata,
"Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Janganlah kalian berbuat curang dengan mengurangi timbangan pembeli." Mereka menolak ajakan Nabi Syu'aib alaihissalam. Mereka lebih memilih untuk tetap menyembah Aikah. Mereka bahkan mengajak Nabi Syu'aib alaihissalam, mengejek Nabi Syu'aib alaihissalam telah gila. Walaupun demikian, Nabi Syu'aib terus mengajak kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terus berdakwah dengan bahasanya yang halus, tetapi meyakinkan. Lambat laun dakwahnya pun membuahkan hasil. Beberapa kaum Madian akhirnya menjadi pengikutnya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, beliau juga dikenal dengan sebutan Khotibul Anbiya, yang artinya ahlinya berpidato dari kalangan nabi. Berarti beliau ini ahli berpidato, khususnya dari kalangan nabi ini ya. Suatu ketika di saat Nabi Syu'aib alaihissalam berdakwah, kaum Aikah menantangnya. Mereka menantang jika benar beliau adalah pesuruh Tuhan, maka turunkanlah azab kepada mereka. Melihat perlakuan kaumnya yang sudah keterlaluan, Nabi Syu'aib alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meminta agar dirinya dan pengikutnya agar dilindungi dari setiap bahaya. Beliau juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan hidayah kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Nabi Syu'aib alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan azab kepada kaumnya yang musyrik. Azab itu berupa iklim panas yang membakar dan menyesakkan dada. Mereka lari ke sana kemari mencari air dan tempat sejuk. Saat mereka kebingungan, tiba-tiba muncul awan hitam. Mereka menyangka bahwa akan turun hujan. Mereka bergembira dan berlarian keluar rumah untuk bernaung di bawah awan hitam itu. Saat mereka berkumpul dan bernaung di bawah awan itu, bukannya hujan yang turun, akan tetapi awan itu malah mengeluarkan guntur yang dahsyat. Kaum Nabi Syu'aib alaihissalam yang musyrik itu pun tersambar guntur hingga tubuh mereka hangus. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka semua binasa tanpa ada satu pun orang yang tersisa. Sementara Nabi Syu'aib alaihissalam dan para pengikutnya selamat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka. Nah, anak-anakku hebat semuanya.
kisah Nabi Syuaib alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran, di antaranya pada surat Al-Ankabut ayat 36 sampai 37, surat Al-Hijr ayat 78 sampai 79, ayat 84 sampai 95 dalam surat Hud, dan juga di dalam surat Al-A'raf ayat 85 sampai 93. Ada doa Nabi Syuaib ya anak-anakku hebat semuanya, yang artinya adalah, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Quran surat Al-A'raf ayat 89. Nah, anak-anakku hebat semuanya, sangat menarik kan kisah dari Nabi Syuaib alaihissalam. Dan hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam adalah janganlah berbuat curang ya anak-anak, sebab perbuatan curang itu mengakibatkan kerugian kepada orang lain dan diri kita sendiri. Nah, anak-anakku hebat, itulah tadi kisah dari Nabi Syuaib alaihissalam yang terdapat di dalam buku cerita bergambar 25 Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan anak-anakku hebat semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Bu Aini memohon maaf apabila ada kekurangan. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan tetap semangat membaca. Salam sehat dan bahagia selalu. Salam literasi.